selalu dalam kondisi sehat semuanya. Oke, kita akan membahas mengenai perkuliahan kita, ya, dimana kita akan mempelajari sesuai dengan mata kuliah modifikasi perilaku. Nah, sebelumnya di modifikasi perilaku dijelaskan oleh Bu Martaria Rizky ya. Oke, saya tinggal melanjutkan beberapa tekniknya saja mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam modifikasi perilaku. Sebenarnya ketika kita mendengar mengenai modifikasi perilaku, berarti teman-teman harus kembali lagi pada paradigma utama yang akan digunakan dalam memodifikasi perilaku. Jadi modifikasi perilaku ini adalah sebuah intervensi yang digunakan untuk mengubah perilaku. Sehingga karena perilaku, anggapannya adalah perilaku tersebut dapat diamati atau observable, maka teman-teman harus kembali mendalami mengenai paradigma behavior. Nah, dalam mata kuliah modifikasi perilaku, terutama dalam teknik-teknik yang nanti akan saya ajarkan, sebelum kita pada teknik, saya akan menjelaskan mengenai bahwa ketika kita mempelajari modifikasi perilaku, maka sebenarnya ada tujuan-tujuan yang akan kita pahami secara bersama-sama. Yang pertama adalah untuk memahami sebenarnya dasar-dasar modifikasi perilaku itu apa. Nah, ya tadi sempat saya jelaskan di awal bahwa berarti teman-teman perlu belajar dasar-dasar dalam paradigma behavior, sehingga dibuka lagi catatannya, dipahami lagi mengenai paradigma behavior, kemudian perilaku mana yang bisa menjadi ranahnya dalam behaviorisme. Kemudian tujuan yang kedua adalah teman-teman dapat membedakan berbagai jenis teknik intervensi dalam modifikasi perilaku dan beserta penggunaannya. Karena dalam modifikasi perilaku itu akan banyak sekali teknik yang dapat digunakan. Namun ketika kita akan menggunakan teknik tersebut, tidak serta-merta semua teknik digunakan. Salah. Justru perilaku apa yang dimunculkan pada klien kita, kemudian tujuan apa yang akan diubah dari perilaku, maka kita akan mengetahui teknik apa yang akan kita gunakan. Karena teknik tersebut ada banyak dan berbeda-beda dalam tujuan penggunaannya, sehingga teman-teman perlu tahu teknik satu itu digunakan untuk apa, teknik misalnya reinforcement yang positif itu digunakan untuk apa? Misalnya adalah untuk menaikkan perilaku yang diharapkan muncul, ataupun bisa dengan punishment. Berarti punishment adalah untuk mengurangi perilaku yang tidak diharapkan muncul atau perilaku yang tidak adaptif. Begitu. Nah, yang ketiga adalah tujuan untuk menelaah kasus rancangan modifikasi perilaku, sehingga diharapkan ketika nanti kita belajar setiap tekniknya, teman-teman mampu membuat sebuah rancangan modifikasi perilaku menggunakan suatu teknik tertentu. Nah, nanti saya akan berikan contohnya mengenai rancangan yang bisa digunakan teman-teman. Kemudian tujuan instruksional yang keempat adalah merancang program modifikasi perilaku. Jelas ya bahwa teman-teman sudah dipersiapkan untuk selalu membuat rancangan program intervensi. Nah, dalam hal ini adalah rancangan program dengan menggunakan intervensi modifikasi perilaku dengan teknik tertentu. Artinya ketika menggunakan teknik reinforcement yang positif, seperti nantinya akan kita pelajari adalah reinforcement yang positif, maka teman-teman harus bisa membuat rancangan dengan menggunakan teknik intervensi, dengan menggunakan rancangan reinforcement positif. Oke, sebelum kita belajar mengenai teknik intervensi atau teknik modifikasi perilaku, maksud saya, jadi teknik dalam modifikasi perilaku, ada baiknya teman-teman mengulas kembali dasar dalam
modifikasi perilaku. Jadi sebenarnya dalam memodifikasi perilaku itu apa sih artinya? Tentu dengan teman-teman tetap membuka mengenai paradigma behaviorisme ya. Jadi ketika ada perilaku yang dapat diamati, yang observable, maka ketika perilaku itu dianggap perilaku yang tidak adaptif atau perilaku yang bermasalah, berarti perilaku yang dimunculkan namun perilaku tersebut adalah tidak adaptif atau maladaptif. Misalnya mencontek, itu adalah perilaku yang tidak adaptif atau perilaku yang dianggap bermasalah. Sehingga teman-teman diharapkan dengan perilaku mencontek tersebut, teman-teman bisa melakukan modifikasi perilaku. Nah, karena modifikasi perilaku ini belum konkret, jadi mau bagian apa yang akan dimodifikasi, maka teman-teman perlu mengkonkretkan, perlu membreakdown lagi dengan menggunakan teknik apa. Ketika tadi adalah perilaku maladaptifnya adalah mencontek, maka kira-kira teman-teman yang cocok menggunakan teknik apa untuk mengurangi perilaku mencontek. Misalnya saja adalah dengan memberikan punishment ketika subjek atau klien memunculkan perilaku mencontek. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian ketika kita melihat, jadi sebenarnya ketika ada kata modifikasi perilaku dan perilaku, maka perilaku ini letaknya di mana? Dari perilaku ataupun dari modifikasi perilaku. Jadi berawal dari perilaku itu muncul terlebih dahulu. Maka perilaku tersebut berupa perilaku yang aktif, yang bisa diobservasi. Jadi adalah activation behavior, bukan merupakan label atau way of behaving, bagaimana perilaku itu, tapi sudah berupa action behavior. Oleh sebab itu, dalam modifikasi perilaku, action behavior di sini adalah perilaku yang bisa diobservasi atau diamati. Gitu. Kemudian ketika perilaku yang bisa diamati itu adalah perilaku yang tidak adaptif atau yang bermasalah atau maladaptif tadi, dengan ditunjukkan munculnya defisit atau kurangnya suatu perilaku yang diharapkan muncul, ataupun perilaku yang justru sangat berlebihan diharapkan muncul, atau eksesif atau frekuensinya berlebihan. Misalnya adalah ketika defisit perilaku kurang percaya diri, maka kurang diharapkan munculnya suatu perilaku kepercayaan diri. Ataupun eksesif, berarti contohnya ada perilaku yang berlebihan, berarti sangat berlebihan, sehingga tidak diharapkan perilaku itu muncul adalah misalnya tantrum pada anak-anak. Maka perilaku menangisnya sangat berlebihan dan itu tidak diharapkan muncul. Oke, berarti activation behavior tadi menjadi perilaku yang bermasalah atau maladaptif karena memang yang dimunculkan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang adaptif. Sehingga karena muncul perilaku bermasalah, maka kita perlu melakukan sebuah modifikasi perilaku, yaitu mengubah perilaku yang kurang adaptif tadi menjadi lebih adaptif. Bagaimana mengubah perilaku anak yang tantrum tadi menjadi tidak tantrum? Bagaimana mengubah perilaku yang tadinya tidak percaya diri menjadi lebih percaya diri? Sehingga hal tersebut dilakukan dengan sebuah intervensi modifikasi perilaku. Nah, kemudian ketika perilaku yang tadi kita anggap tidak adaptif atau bermasalah tadi, ketika menjadi perilaku yang defisit, jadi ketika kita melihat action behavior, di mana action behaviornya tadi adalah perilaku yang kurang adaptif, akan dibedakan menjadi dua jenis perilaku, yaitu perilaku yang defisit, yang kurang tadi, sehingga perlu kita naikkan frekuensinya. Maka ketika kita menggunakan teknik dalam modifikasi perilaku, kita akan mencoba menaikkan
frekuensi agar perilaku tersebut meningkat. Ataupun jenis yang kedua adalah dengan eksesif. Karena perilaku tadi sangat berlebihan, jadi tidak adaptifnya adalah dalam hal berlebihan, maka perilaku tersebut perlu diturunkan frekuensinya. Adapun contoh perilaku yang defisit adalah, kalau tadi saya sudah jelaskan sedikit di depan ya, mengenai perilaku yang tidak percaya diri. Nah, ini ada contoh yang lainnya lagi, yaitu adalah perilaku yang tidak asertif, misalnya pada remaja dalam rangka melakukan penyesuaian secara sosial dengan lingkungannya. Maka harapannya remaja itu memunculkan perilaku yang asertif, sehingga perlu dinaikkan frekuensinya agar dia menjadi lebih asertif. Ataupun yang defisit lagi adalah contohnya misalnya ketidakdisiplinan pada siswa, sehingga dia sering melanggar aturan di sekolah. Maka di sini terjadi defisit. Frekuensi yang akan dinaikkan adalah agar anak itu memunculkan perilaku yang lebih disiplin. Kemudian contoh yang ketiga, kurang percaya diri, tadi sempat kita bahas. Ketidakpercayaan diri pada anak yang mengalami masalah interaksi sosial, maka diharapkan frekuensi percaya dirinya itu lebih meningkat ketika sudah diberikan intervensi modifikasi perilaku dengan menggunakan suatu teknik tertentu. Oke, kemudian jenis yang kedua atau macam yang kedua adalah perilaku yang eksesif, yang berlebihan munculnya sehingga perlu diturunkan frekuensinya. Contohnya adalah yang pertama, perilaku agresif. Nah, jadi perilaku agresifnya itu sangat berlebihan. Memukulnya sangat berlebihan sehingga perlu diturunkan agar menjadi lebih adaptif. Yang kedua adalah stres, cemas. Misalnya, itu sangat berlebihan, maka perlu diturunkan agar stresnya berkurang ataupun agar gejala-gejalanya cemas berkurang. Karena stres, cemas itu merupakan suatu gangguan, artinya di dalamnya ada gejala-gejala tertentu. Ketika kita menggunakan modifikasi perilaku, di mana modifikasi perilaku tersebut harus di breakdown menjadi perilaku yang action yang dapat diamati, maka stres dan cemas ini di breakdown dari gejala-gejala yang dimunculkan agar lebih bisa diamati sehingga bisa dimodifikasi gejala yang dimunculkan pada kasus-kasus stres dan cemas. Ketika itu tadi perilaku yang dimunculkan adalah pada kasus stres dan cemas ya. Di sini perlu di breakdown karena diingat kuncinya adalah perilaku yang bisa diamati atau action behavior yang observable. Kemudian, karena tadi adalah action behavior sehingga bukan way of behaving, maka ketika tadi masih way of behaving, teman-teman perlu membreakdown lagi agar menjadi perilaku yang lebih nampak atau observable. Misalnya perilaku way of behaving adalah tadi stres, cemas, autis, kurang percaya diri, kurang asertif, kemudian fobia, depresi, skizofrenia. Ini semua adalah way of behaving. Bagaimana perilaku itu muncul menjadi suatu perilaku. Jadi belum perilaku yang actionnya ya. Jadi kalau di sini kan teman-teman mudahnya melihat ini sebagai suatu gangguan. Gangguan itu muncul ada gejala-gejala yang lebih nampak, sehingga gejala itu lebih bisa dijadikan suatu definisi yang operasional. Begitu. Misalnya cemas berarti adalah deg-degan atau jantung berdebar atau keringat dingin. Nah, keringat dingin atau jantung berdebar itu lebih bisa diukur. Begitu. Sehingga perilaku-perilaku yang di sini tadi perlu dioperasionalkan dan didefinisikan dalam perilaku yang lebih nampak dan observable. Oke, kita berlanjut. Dasar yang selanjutnya ketika kita belajar modifikasi perilaku adalah teman-teman perlu mengetahui bahwa dalam modifikasi perilaku itu ada suatu analisis fungsi. Yang pertama kita sebut sebagai analisis ABC atau ABC model. A itu untuk antecedent
atau merupakan suatu stimulus atau kondisi yang dimunculkan, itu bagian dari antecedent. Sedangkan B-nya adalah untuk behavior, respon atau perilaku yang dimunculkan, yang terukur, yang observable pada individu atau pada subjek. Kemudian C adalah untuk konsekuensi. Jadi ketika perilaku atau respon itu dimunculkan, konsekuensi apa yang dimunculkan atau yang memperkuat sehingga behavior itu tetap dimunculkan pada diri seseorang. Jadi ketika behavior atau perilaku yang dimunculkan seseorang itu adalah perilaku yang maladaptif, teman-teman perlu mencari antecedent dan konsekuensi yang dapat mempertahankan perilaku maladaptifnya. Karena tadi perilaku maladaptif atau perilaku yang dimunculkan itu diperkuat adanya hubungan antecedent dan konsekuensi yang menyertainya. Kemudian beberapa referensi lainnya menyebutkan dasar untuk modifikasi perilaku bisa menggunakan dengan analisis RACS atau kita sebut sebagai RACS model. Nah, ini yang saya dapat adalah dari sumbernya Sandel tahun 2005. Nah, teman-teman boleh mencari referensi yang lainnya lagi. Nah, RACS, R-nya adalah untuk respon, jadi behavior yang dimunculkan. Perilaku yang terukur yang dimunculkan pada diri seseorang muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan adanya antecedent atau kejadian, jadi perilaku, kemudian dimunculkan dengan kejadian, kemudian diperkuat dengan sebuah konsekuensi yang menyertainya, sehingga muncul strength-nya atau kekuatan dari perilaku itu sendiri. Nah, strength di sini bisa berisi frekuensi atau durasi dari yang dimunculkan oleh perilaku. Artinya kita sudah memiliki dasar dengan dua analisis, yaitu fungsi ABC dan RACS. Nah, teman-teman boleh mendalami yang manapun, tapi kalau saya secara pribadi lebih mudah ketika menggunakan analisis fungsi ABC. Nah, tapi saya tidak membatasi teman-teman. Teman-teman boleh belajar juga menggunakan analisis RACS model. Nah, kita kembali ya, berarti pada analisis fungsi ABC. Di ABC model, antecedent yang mempertahankan perilaku di dalamnya berisi sebuah setting event atau situasi lingkungan yang memunculkan perilaku. Jadi antecedent tadi yang kita sebut sebagai A tadi berisi mengenai situasi lingkungan yang dapat memunculkan B atau perilaku tadi. Kemudian di dalam antecedent juga berisi prompt atau isyarat yang memunculkan perilaku. Artinya segala sesuatu yang menjadikan perilaku itu muncul maka masuk dalam A atau antecedent. Sedangkan karena behavior tadi diperkuat juga dengan munculnya konsekuensi, disebut konsekuensi adalah ketika itu menjadi sebuah menguatkan atau yang mempertahankan perilaku. Jadi perilaku tetap muncul karena ada sesuatu yang menguatkannya atau yang mempertahankannya. Nah, di dalam konsekuensi ada konsekuensi yang positif atau perilaku yang cenderung diulang karena adanya konsekuensi yang positif yang menyertainya, ataupun yang kedua adalah berupa konsekuensi yang mempertahankan perilaku akan berubah menjadi antecedent yang mempertahankan perilaku. Perilaku diulang atau harapan akan ada konsekuensi. Sehingga karena tadi behavior atau perilaku dimunculkan karena adanya konsekuensi yang menyertainya, nah konsekuensi ini kemudian akan menjadi sebuah antecedent juga untuk B itu muncul. Nah, lebih mudah teman-teman belajar ketika teman-teman juga menggambarkan ketika C itu memunculkan B, maka antara C dan A ini nanti menjadi sesuatu yang akan menjadi sesuatu yang melebur atau menjadi sesuatu yang terkadang kita tidak bisa
membedakan antara A dan C kalau saya menyebutkannya. Tapi ketika sesuatu itu muncul setelah adanya perilaku, tetap itu disebut sebagai konsekuensi. Sedangkan ketika itu muncul sebelum adanya perilaku, kita sebut sebagai antecedent. Nah, ketika kita menggunakan intervensi modifikasi perilaku, maka kita sebelumnya perlu dong melakukan sebuah pengukuran atau assessment dari perilaku. Kita mau melihat perilaku yang dimunculkan itu apa saja. Nah, ketika kita melakukan assessment dari perilaku yang akan kita berikan modifikasi perilaku, paling tidak teman-teman menerapkan sebuah tujuan assessment tersebut untuk yang pertama adalah mengklarifikasi sebuah masalah dari perilaku. Kemudian menetapkan tujuan awal diadakannya penanganan atau intervensi pada seseorang atau subjek atau individu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menseleksi atau mendefinisikan target perilaku. Jadi perilaku yang akan diubah itu apa secara lebih tepat. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah mengidentifikasi kondisi-kondisi yang mempertahankan perilaku yang menjadi target. Kemudian setelah semua teridentifikasi, teman-teman bisa melakukan untuk mendesain rencana penanganan yang akan diberikan pada seseorang subjek atau klien kita. Kemudian yang terakhir adalah dengan melakukan monitoring dari kemajuan klien, dilihat dari evaluasi, kemudian bagaimana follow up dari penanganan yang akan kita lakukan di dalam hal ini adalah dengan menggunakan modifikasi perilaku. Nah, ketika kita memilih sebuah intervensi modifikasi perilaku, karena di dalamnya jenisnya ada banyak, maka teman-teman perlu merencanakan dengan melihat dasar pemikiran dari setiap jenis teknik atau jenis intervensi dalam modifikasi perilaku. Nah, di sini misalnya saya menyebutkan yang pertama adalah jenis intervensi stimulus kontrol. Nah, dasar pemikirannya adalah bahwa ketika antecedent yang mempertahankan perilaku itu muncul dalam bentuk setting event atau prompt. Jadi ada antecedentnya muncul, maka kita mengharapkan behavior itu muncul. Kita sedang menggunakan intervensi stimulus kontrol. Kita mengontrol sebuah stimulusnya. Kita mengontrol antecedentnya. Ketika kita mau memunculkan perilaku anak yang tidak menangis berlebihan, maka kita mengontrol antecedent atau situasi yang menyebabkan anak itu menangis. Kemudian jenis yang kedua adalah dengan reinforcement. Nah, dasarnya adalah dengan meningkatkan perilaku yang adaptif. Kita akan memunculkan perilaku yang adaptif atau perilaku yang kita harapkan muncul dengan cara membuat suatu pengukuhan yang positif di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua jenisnya adalah dengan pengukuhan negatif. Kemudian yang ketiga adalah dengan shaping. Nah, selanjutnya jenis intervensinya yang ketiga adalah untuk menurunkan atau menghambat perilaku yang maladaptif. Kalau tadi untuk meningkatkan, sekarang menurunkan karena perilakunya tidak adaptif. Untuk menurunkan perilaku yang tidak adaptif, di dalamnya kita bisa menggunakan teknik extinction atau kita time out. Jadi anak diminta untuk beristirahat sejenak, bisa di dalam kamar, kemudian memikirkan sendiri apakah sudah baik yang dilakukannya. Itu adalah teknik time out, kurang lebih itu yang paling simpel penjelasannya. Kemudian yang ketiga teknik adalah bisa dengan respon cost. Jadi berupa denda, ada sesuatu yang dihilangkan dari sesuatu yang menyenangkan, kemudian bisa berupa kebiasaan yang menyenangkan dihilangkan, ataupun poin ataupun reward yang menyenangkan kemudian kita hilangkan. Nah, artinya ketika kita sudah mengetahui suatu jenis dan di dalamnya ada teknik tertentu, teman-teman bisa mempraktekkan secara mandiri. Kira-kira tunjuk saja contohnya perilaku teman-teman yang ingin teman-teman kurangi. Nah, ketika perilaku yang ingin teman-teman kurangi itu
kira-kira lebih pantas menggunakan macam intervensi yang mana? Maka bisa teman-teman lakukan analisis sederhana pada kasus teman-teman sendiri. Nah, kemudian lebih kita spesifik lagi ya, teknik intervensi yang ada dalam modifikasi perilaku. Yang selanjutnya ada token ekonomi. Nah, di dalam token ekonomi, tujuannya adalah memotivasi klien, individu, seseorang untuk melakukan perilaku yang adaptif dan menghindari perilaku yang maladaptif. Nah, kemudian teknik yang kedua, yang selanjutnya ya, berarti ya, kedua dalam slide ini maksud saya ketika tekniknya adalah menggunakan brief atau graduate exposure therapy, maka tujuannya adalah intervensi tersebut digunakan pada klien yang merasakan cemas, takut, kemudian memiliki emosi-emosi negatif yang lainnya ketika dihadapkan pada situasi yang membuat klien kita atau subjek kita itu merasa cemas secara bertahap. Nah, jadi berarti ketika kita mau memberikan penanganan pada kasus cemas, takut itu di sini sudah ada evidence base-nya efektif dengan menggunakan brief atau graduate exposure therapy. Nah, di dalamnya ada dua teknik, yaitu desensitisasi sistematis dengan melakukan situasi imajinasi secara bertahap, kemudian diajak ke situasi yang lebih real atau nyata. Kemudian yang kedua adalah dengan teknik in vivo exposure therapy, langsung pada situasi yang real tapi secara bertahap. Nah, nanti lebih jelasnya, lebih perincinya kita pelajari di setiap pertemuannya dan akan dipelajari juga oleh dosen yang berikutnya mengenai teknik-teknik dalam modifikasi perilaku. Nah, kemudian teknik yang selanjutnya adalah modeling terapi. Nah, dalam modeling terapi digunakan untuk membentuk perilaku yang adaptif dengan memberikan contoh perilaku yang diinginkan. Jadi, ketika di modeling terapi, kita menghadirkan sebuah model contoh perilaku yang adaptif sehingga subjek kita atau klien kita tinggal mencontoh dari perilaku adaptif yang dimunculkan dari model kita. Kemudian selanjutnya, yang keempat dalam slide ini ada skill training. Nah, skill training dasarnya adalah digunakan pada klien yang memiliki defisit skill atau keterampilan yang kurang. Nah, di dalamnya kita bisa memberikan sebuah instruksi langsung. Bisa kita berikan teknik shaping, bisa kita berikan reinforcement, bisa kita gunakan role play atau corrective feedback. Artinya ada banyak teknik dalam modifikasi perilaku dan penggunaannya bisa kita kombinasikan antara satu teknik dengan yang lainnya, di mana tujuannya adalah tetap satu untuk meningkatkan atau menurunkan pada klien. Kemudian rancangan intervensi, nah, nanti akan saya berikan dalam hal yang terpisah ya, jadi nanti akan saya berikan dalam web e-learning mengenai contoh dari rancangannya. Nah, kemudian di sini kita fokus pada teknik positif reinforcement dari modifikasi perilaku. Nah, dalam reinforcement tentu juga ada dasarnya. Nah, ketika kita menggunakan reinforcement, maka dasarnya adalah tingkah laku atau perilaku dengan konsekuensi positif akan cenderung untuk diulang karena merasakan sebuah konsekuensi yang positif. Nah, sedangkan tingkah laku dengan konsekuensi yang negatif itu cenderung tidak diulang karena orang akan merasa rugi ketika dia mendapatkan sebuah konsekuensi yang negatif sehingga dia tidak akan mengulangnya. Contohnya behaviornya adalah perilaku merokok, sehingga itu sebuah perilaku yang eksesif dan akan kita kurangi atau kita defisitkan perilakunya. Nah, konsekuensi positifnya apa? Tentu orang yang merokok akan merasa lebih nyaman atau rileks. Sedangkan konsekuensi negatifnya adalah uangnya akan habis karena harus membeli rokok. Kemudian
Kira-kira apalagi akan dijauhi oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga akan merasakan sakit atau sesak nafas. Bisa kita bandingkan yang konsekuensi positif itu lebih sedikit daripada konsekuensi negatifnya. Artinya konsekuensi negatifnya lebih besar. Maka sebenarnya tidak ada alasan dari orang tersebut untuk tetap mempertahankan perilaku merokoknya. Karena konsekuensi yang negatif itu cenderung lebih banyak dan membuat perilaku merokok menjadi perilaku yang tidak akan diulangnya. Kemudian dasar yang kedua adalah sebuah peristiwa penguatan maupun penghilangan dari tingkah laku maka terjadi secara alamiah. Yang terjadi secara alamiah maksud saya, maka itu disebut sebagai natural konsekuensi. Maka tadi ketika ada perilaku yang itu menghilangkan atau menguatkan dari perilaku yang kita harapkan muncul tapi sifatnya secara alamiah, nah itu bisa kita kategorikan sebagai natural konsekuensi. Artinya bukan dari buatan dari kita. Misalnya sebuah kecelakaan, nah itu menjadi sesuatu yang alamiah menjadi perilaku tersebut menguat ataupun menghilang. Kemudian teori yang ketiga dasarnya adalah dalam program pengubahan tingkah laku, maka penguatan tidak dibiarkan terjadi secara alamiah, tetapi diatur sedemikian rupa akan menjadi konsekuensi bagi tingkah laku yang ingin ditingkatkan atau dipelihara. Berarti kita mengambil kesimpulan bahwa ketika kita menggunakan modifikasi perilaku, teknik untuk mengubah suatu perilaku dari seseorang, dari individu, maka penguatan reinforcement yang berada pada konsekuensi itu sedemikian rupa kita yang mengatur, kita yang membuatnya, bukan sifatnya secara alamiah. Sehingga orang tersebut merasa itu menjadi sebuah konsekuensi agar perilaku itu tetap dilakukan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, tadi ada defisit, ada eksesif dari perilaku. Nah, ketika perilaku itu diinginkan, berarti meningkat, maka kita bisa memberikan reward atau reinforcement yang dapat meningkatkan perilaku yang diinginkan. Sedangkan ketika kita memodifikasi perilaku yang tidak diinginkan, maka yang pertama kita bisa menghilangkan outcome atau hasil yang diinginkan atau penerapan negatif outcome, atau menghilangkan sesuatu yang menyenangkan sehingga ketika dihilangkan orang tersebut merasa menjadi tidak nyaman. Kemudian contoh perilaku yang tidak diinginkan dari modifikasi perilaku adalah contoh anak yang diberitahu mereka akan kehilangan waktu istirahat jika ramai di dalam kelas. Maka perilaku yang akan dimodifikasi sebenarnya adalah perilaku berdiam atau tidak ramai ya di dalam kelas. Maka diberikan sesuatu yang dihilangkan pada orang tersebut, yaitu waktu istirahat. Tadi 15 menit karena dia ramai berkurang menjadi hanya 5 menit misalnya. Oke, karena tadi di awal saya meminta teman-teman untuk membuka kembali mengenai paradigma behavior. Nah, dalam behavior itu kita akan mempelajari sebuah pengkondisioningan atau sebuah pembentukan, sebuah pembiasaan perilaku, yaitu dengan klasikal dan operan. Nah, ketika kita menggunakan modifikasi perilaku, maka kita sedang menggunakan operan conditioning, pembiasaan dengan cara yang operan. Nah, operan ini berbedanya dengan klasikal adalah dalam operan memberikan sebuah konsekuensi, baik itu berupa konsekuensi yang positif yang di dalamnya adalah reinforcement ataupun sebuah konsekuensi yang negatif yang di dalamnya berupa punishment biasanya. Nah, sehingga reinforcement itu apa? Atau pengukuhan itu apa? Bahasa lain dari reinforcement adalah pengukuhan. Nah, segala event atau
event apapun yang memperkuat atau meningkatkan perilaku yang mengikutinya itu disebut sebagai reinforcement. Jadi segala event yang bisa meningkatkan atau memperkuat perilaku itu kita masukkan dalam reinforcement atau pengukuh. Nah, di dalam pengukuh ada pengukuh yang positif dan ada pengukuh yang negatif. Disebut sebagai pengukuh positif adalah ketika hasil atau event tersebut yang menyenangkan yang dihadirkan setelah perilaku. Jadi segala event yang dimunculkan dan sifatnya menyenangkan setelah perilaku yang diharapkan muncul, maka kita sebut sebagai pengukuh yang positif. Dalam situasi yang menggambarkan adanya pengukuh yang positif, respon atau perilaku diperkuat dengan memberikan sesuatu, misalnya berupa pujian atau reward langsung. Jadi contoh pengukuh positif bisa berupa pujian dan reward langsung. Sedangkan pengukuh yang negatif adalah menghilangkan event atau hasil yang tidak menyenangkan setelah munculnya perilaku. Jadi ketika perilaku itu muncul dan berupa penghilangan event atau berupa penghilangan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita masukkan dalam pengukuh negatif. Nah, dalam situasi ini, maka respon diperkuat dengan menghilangkan situasi atau hal yang tidak menyenangkan dari orang tersebut. Baik pengukuh positif, pengukuh negatif sifatnya adalah untuk meningkatkan perilaku. Artinya ketika tujuannya adalah untuk meningkatkan perilaku, kita masukkan dalam reinforcement. Oke, teknik reinforcement yang bisa kita gunakan adalah teknik penguatan yang positif atau positive reinforcement. Nah, di dalamnya ketika kita mau menggunakan reinforcement yang positif, maka perlu kita breakdown, kita perlu jabarkan lagi bagaimana kondisi orang yang memunculkan perilaku yang observable atau terukur tadi. Kita membuat penguatan kepada pribadi, kemudian jadi individu tersebut jelas, kita mau memberikan penguatan apa itu juga jelas. Jadi perilaku yang dimunculkan mau diberikan penguatan apa, kemudian diberikan dengan segera atau langsung, yaitu setelah munculnya tingkah laku yang diharapkan harus segera diberikan positive reinforcement. Kenapa? Agar berdampak efeknya. Ketika kita memberikan jauh hari ketika perilaku itu muncul, maka individu atau subjek tersebut tidak memahami bahwa itu merupakan suatu positive reinforcement yang akan diterimanya. Maka harus diberikan secara segera agar ada hubungannya. Kemudian ada penguatan pada kelompok, selanjutnya penggunaan penguatan dengan variasi, menyajikan penguatan secara langsung atau seketika, memilih penguatan yang tepat, misalnya bisa berupa makanan, benda, aktivitas, atau bisa berupa tindakan-tindakan sosial lainnya, pujian. Nah, itu bisa menjadi sebuah penguatan. Kemudian mengatur kondisi situasional ketika kita mau melakukan reinforcement positif, kemudian menentukan kuantitas penguatan. Jangan sampai kuantitas penguatan itu justru nantinya berefek samping pada perilaku subjek yang akan kita harapkan muncul. Kemudian selanjutnya memilih kualitas dari penguatan, jadi harus memberikan penguatan yang baru, update, dan berkualitas bagi orang tersebut, sehingga penguatan itu sangat berarti baginya. Jangan sampai kita membuat penguatan yang asal, yang mudah bagi kita, namun justru tidak berefek pada klien kita atau pada subjek kita. Kemudian memberikan sampel dari penguatan, jadi kita berikan contoh dulu penguatannya agar tahu bahwa itu merupakan sebuah penguatan sebagai penguat perilaku yang diharapkan itu muncul. Kemudian yang terakhir adalah mengatur jadwal penguatan. Nah, pengaturan jadwal penguatan atau pengaturan jadwal dari positive reinforcement akan kita dalami lagi di pembahasan atau pertemuan yang selanjutnya. Sedangkan ketika kita menggunakan penguatan yang negatif adalah seperti ini, bahwa itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mengubah diri sendiri.
penyajiannya, stimulus yang berulang-ulang, ada efek penguatan negatif, kemudian dua tipe dalam penguatan negatif, bentuknya berupa escape conditioning, ini yang pertama ya, mohon maaf ada kesalahan pengetikan, dan kedua adalah avoidance conditioning. Namun perlu kita tekankan bahwa kita berfokus pada positif reinforcement. Tapi teman-teman perlu juga memahami bahwa reinforcement itu ada juga yang bersifat negatif. Nah, di dalamnya ada dua tipe, escape berupa pengkondisian yang terjadi dikarenakan sesuatu yang negatif berhenti, ataupun avoidance conditioning, yaitu pengkondisian yang dilakukan dengan cara menghindar dari sesuatu yang sifatnya negatif. Oke, nah lebih lengkap teman-teman bisa mempelajari buku modifikasi perilaku. Nah, di situ lengkap hal-hal apa saja yang bisa digunakan untuk reinforcement. Jadi mau berupa objek kah, aktivitas kah, kegiatan kah, kemudian kapan bisa diberikan reinforcement yang positif. Silakan teman-teman mendalaminya agar teman-teman juga lebih luas wawasannya mengenai modifikasi perilaku. Nah, itu adalah penjelasan mengenai positif reinforcement. Nah, saya akan memberikan tambahan mengenai contoh rancangan yang bisa kita lakukan ketika menggunakan modification behavior. Nah, ketika kita menggunakan modification behavior. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan subjeknya terlebih dahulu. Oke. Kemudian keluhan subjek. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman bisa mengecek sendiri ya. Oke, di sini saja. Nah, teman-teman bisa membuat identitas subjek berisi nama lengkap, jenis kelamin, tempat tinggal, usia, agama, pendidikan, status pernikahan, suku, bangsa, dan alamat. Nah, agar lebih mudah, teman-teman bisa membuat rancangan intervensi untuk kasus pribadi yang dialami oleh masing-masing dari teman-teman. Jadi silakan menulis identitas masing-masing, kemudian berarti keluhan di sini adalah keluhan dari teman-teman yang teman-teman rasakan sebagai perilaku tidak adaptif atau maladaptif yang ingin teman-teman lakukan modifikasi perilaku. Kemudian tuliskan evidence base-nya di sini. Nah, kemudian di sini adalah rancangannya. Teman-teman harus menuliskan permasalahannya, kemudian asumsi penyebab dari permasalahan itu muncul, lalu paradigmanya apa? Oke. Kemudian teknik intervensi yang digunakan apa? Paradigma di sini berarti sudah jelas kita menggunakan behavior karena kita sedang menggunakan modifikasi perilaku. Nah, teknik intervensinya adalah berarti dengan teknik apa dari modifikasi perilaku. Di sini kita menulisnya reinforcement positif. Nah, kemudian dari reinforcement positif tadi kita lebih perjelas lagi, lebih kita rincikan lagi dalam tabel waktu pelaksanaan intervensi yang ada di nomor 3. Misalnya di tanggal, kemudian subkegiatannya apa, tujuannya apa, alokasinya apa, medianya apa, responnya bagaimana. Nah, kemudian berinci lagi dalam sebuah pelaksanaan intervensi. Itu adalah rancangan yang bisa saya contohkan untuk teman-teman pelajari. Semoga apa yang saya jelaskan bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami reinforcement positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.